keterlibatan Wagner. Apa tujuannya di tanah Afrika? Di Afrika itu ada emas, ada uranium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah mau mengklik video ini. Semoga yang mengklik video ini Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezekinya, yang masih jomblo dimudahkan jodohnya. Di konten kali ini saya masih akan tetap membahas sebuah konten yang sangat menarik, masih tentang tentara bayaran, masih tentang Rusia dan semua yang terlibat di dalamnya. Dan kali ini saya akan membahas keterlibatan Wagner atas kudeta yang terjadi di Burkina Faso yang dipimpin oleh seorang anak muda yang hanya berpangkat kapten yang bernama Ibrahim Traoré. Yang menarik untuk kita telisik dari kudeta yang terjadi di Burkina Faso adalah keterlibatan Wagner. Apa tujuannya di tanah Afrika? Karena tidak ada sebut kalau tidak ada gula. Tidak akan ada yang tertarik kalau tidak ada cuannya. Begitu guys. Kapten Ibrahim Traoré diangkat sebagai seorang presiden Burkina Faso pada hari Rabu September tahun 2022, setahun yang lalu. Setelah kudeta yang terjadi 2 kali hanya dalam waktu 9 bulan di sebuah negara di Afrika Barat. Kapten Ibrahim Traoré kalau dilihat dari karir sebenarnya sih biasa saja, tidak top-top banget, tidak mentereng. Karena waktu melakukan sebuah kudeta dia masih berpangkat kapten, yang artinya pada saat dia melakukan kudeta masih banyak petinggi-petinggi di dunia militer yang tentunya kedudukannya lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Kok bisa seorang kapten memimpin sebuah kudeta? Kalau tidak ada dukungan yang kuat, mustahil itu terjadi. Konflik yang terjadi di Afrika bukan hanya soal siapa yang mau berkuasa, tetapi ada keterlibatan para pemain global yang tentunya mereka berusaha berebut pengaruh di tanah Afrika. Nah, jika perebutan pengaruh ini kan menarik. Apa sih yang tersembunyi di tanah Afrika sehingga para pemain global rela mereka beradu strategi, beradu kekuasaan, investasi dan sebagainya? Perlu teman-teman ketahui, kekayaan alam di tanah Afrika itu luar biasa. Di Afrika itu ada emas, ada uranium, ada timah, ada minyak, ada tembaga, gas alam. Nah, apalagi semua komoditas itu kan sangat menarik. Siapa yang bisa menguasai, itulah raja yang sesungguhnya. Lantas kudeta ini sendiri sebenarnya dilatar belakangi ketidakmampuan pemerintah yang berkuasa sebelumnya. Saat itu Burkina Faso dipimpin oleh Paul Henri Sandaogo Damiba. Nah, si Damiba sendiri mendapatkan jabatan melalui kudeta dari pemerintah sebelumnya. Mengutip dari media-media barat, kegagalan Damiba ini sebenarnya dilatar belakangi ketidakmampuannya dalam menghadapi masalah yang sangat rumit. Selain kekeringan, selain kemiskinan, ada juga kekeringan, masalah pangan, belum lagi masalah kesehatan dan juga masalah pendidikan. Sebuah masalah yang cukup pelik di negara yang miskin. Ini sudah berlangsung cukup lama. Jika kita menelisik teori konspirasi, sepertinya Afrika sengaja dimiskinkan, dibuat bodoh. Lantas apa tujuannya? Ya kan sudah jelas sumber daya alam. Secara teori, kalau sebuah negara pendidikannya bagus, fasilitas kesehatannya oke, ya mana mungkin ada sebuah negara yang mau dikerjain negara lain. Semuanya itu nggak mungkin. Sepertinya ada korelasi dengan apa yang terjadi, ya kemajuan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Seperti itu guys. Lalu dari cerita yang sudah saya uraikan, apa hubungannya dengan Wagner? Melihat catatan sejarah erat kaitannya pengaruh Prancis di tanah Afrika. Dan tahukah kamu bahwa 14 negara Afrika masih menggunakan mata uang Prancis? Dan yang lebih gila lagi, perbendaharaan Prancis mengontrol 50% cadangan devisa dari 14 negara yang tergabung dalam CFA.
Perlu teman-teman ketahui, frank CFA dibuat pada 26 Desember 1945, tanggal di mana Prancis meratifikasi perjanjian Bretton Woods dan membuat deklarasi paritas yang pertama kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Pada saat itu nama tersebut berarti frank dan koloni Prancis di Afrika. Dan kemudian kita mengenal sebagai frank Komunitas Keuangan Afrika untuk negara-negara anggota Uni Moneter Afrika Barat atau yang disingkat PAMU, dan sebagai frank kerjasama keuangan Afrika Tengah untuk negara-negara anggota Uni Moneter atau Afrika yang disingkat KAMU. Dan uniknya dari perjanjian ini, Prancis mencengkram kuat negara-negara Afrika. Pemerintah Prancis atau Serikat Moneter yang menggunakan mata uang dapat memutuskan atau mengubah nilai dari satu mata uang di negara-negara tersebut. Yang artinya sebenarnya negara Afrika tidak bisa berbuat apapun, melakukan apapun tanpa doa restu dari CFA, ya Prancis. Lalu pertanyaannya, jika Wagner terlibat dalam pemberontakan, apa yang ia dapatkan? Yang namanya tentara bayaran, mereka akan bekerja dimanapun, dengan siapapun, tergantung siapa yang bayar. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan atau memang sikap yang terlalu naif jika kita melihat seorang kapten bisa membayar kelompok Wagner. Dan di negara miskin, kalau Wagner tidak punya tujuan lain, saya rasa tidak mungkin. Melihat fakta yang terjadi sekarang ini, hari ini, persaingan antara Rusia dan Uni Eropa itu sangat sengit. Mereka berusaha berebut pengaruh hampir di seluruh jagat. Kita semua tahu antara Rusia dan Uni Eropa, ya mereka terlibat dalam sebuah persaingan yang sangat luar biasa, terutama dengan apa yang terjadi saat ini di Ukraina. Nah, di Afrika ini, sepertinya memang sudah jelas keterlibatan Wagner, kemungkinan juga atas restu dari Kremlin, yang dimana Moskow sedang berusaha menancapkan pengaruhnya atau hegemoni Rusia di tanah Afrika. Dan pada kenyataannya kemitraan antara Rusia dan Afrika, dalam hal ini Afrika banyak sekali menerima manfaat. Paling tidak, kehadiran Rusia bisa membantu mengatasi konflik yang berkepanjangan, dan beberapa negara Afrika juga mendapatkan pelatihan dari militer Rusia. Dan fakta yang terjadi hari ini, sentimen anti-Prancis terlihat jelas. Pada saat perayaan keberhasilan kudeta yang dilakukan oleh Kapten Ibrahim Traoré, berkibar bendera Rusia. Dan di Mali terjadi sebuah peristiwa yang serius, yaitu diplomat Prancis diusir. Ini kan gila. Dan menurut desas-desus yang beredar, ini ada keterlibatan Wagner yang membuat sebuah operasi propaganda kebencian terhadap negara Prancis. Betapa pengaruh Putin semakin kuat di tanah Afrika, dan pasti blok Barat tidak akan senang, guys. Bukan tidak mungkin persaingan yang terjadi di Afrika bakal semakin meruncing, mengingat sumber daya alam di Afrika sangat menarik untuk setiap negara. Ada emas, ada gas alam, siapa yang tidak tertarik? Kita semua tahu saat ini populasi manusia sudah begitu banyak, jadi setiap negara pasti akan berlomba-lomba mengamankan sumber-sumber energi. Melihat apa yang terjadi hari ini di tanah Afrika, kemungkinan gesekan-gesekan antara blok Barat dan bloknya Rusia akan semakin serius. Dan perlu teman-teman ketahui, Cina juga sudah masuk ke tanah Afrika. Kalau kalian penasaran, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan ulas kisahnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum.